Setelah mengalahkan klan Gagak Petir, mereka terkejut menemukan janin tanah roh, karena ini dapat meningkatkan kultivasi mereka. Karena tidak ada pembagian, mereka menyerapnya bersama-sama, tidak pernah terbayangkan. Tubuh naga Phoenix Muchen seperti House menghabiskan janin tanah roh lebih banyak daripada yang lainnya. Akhirnya mereka memasuki tanah binatang ilahi. Target mereka saat ini adalah menara pemurnian tubuh primordial untuk meningkatkan kekuatan tubuh mereka terlebih dahulu. Pengumpulan yang kuat. Setelah Liu Qing dan kelompoknya bergegas ke kota besar yang hancur, Muchen, 9 neter, dan saudara kandungnya langsung berangkat, berubah menjadi 4 aliran cahaya dan bergegas ke kota yang hancur. Ketika mereka berempat bergegas ke kota yang hancur, perasaan luas datang kepada mereka, dan mata mereka sepertinya kesurupan, seolah-olah kota kuno yang luas dan tak terlukiskan telah muncul di depan mereka. Di kota, gedung-gedungnya begitu tinggi, sampai-sampai menjulang ke awan. Aura kesedihan meresap ke angkasa, saat sosok-sosok besar yang tak terhitung jumlahnya bersiul di langit, dan udara dipenuhi dengan raungan hewan, mengguncang langit dan bumi. Raungan binatang bergema di telinga mereka, dan cahaya spiritual berkilauan di mata mereka. Tiba-tiba, citra tak terbatas yang luas menghilang, dan kota di depan mereka sekali lagi menjadi reruntuhan. Pemandangan bobrok memenuhi mata mereka. Sayang sekali kota besar seperti itu telah runtuh. Muchen menyesalkan bahwa kota yang begitu megah adalah yang pertama dia lihat selama bertahun-tahun. Sebagai perbandingan, kota-kota di bawah wilayah Daluo jauh dari mengesankan. Bagaimanapun, tempat ini dulunya adalah benteng teratas dari tanah binatang ilahi. Nine Neter mengangguk. Jika mereka benar-benar ingin membandingkan kekuatannya, bahkan klan 9 Neter tidak dapat dibandingkan dengan kota hancur yang dulunya besar ini, yang menunjukkan bahwa kota yang megah ini memiliki kekuatan yang sangat kuat. Tapi, meski dengan kekuatan yang begitu kuat, takdir kehancurannya masih tak terhindarkan. Muchen menghela nafas pelan. Ras ekstrateritorial memang master kehancuran bagi seluruh dunia 1000 besar. Saat keduanya berbicara, sosok mereka tidak berhenti bergerak sama sekali, dan aliran cahaya terbang melintasi langit, dengan cepat menuju ke pusat kota besar yang hancur. Ke arah itu, mereka semua menyadari fluktuasi ekstrim dari kehancuran kuno, dan rupanya, di kota yang hancur ini, hanya sisa dari menara pemurnian tubuh primordial yang mungkin memiliki kekuatan apapun. Ayo pergi. Kilatan berkilat di mata keempatnya, dan segera kecepatan mereka melonjak saat mereka menembus ruang. Setelah sekitar 1 jam, kecepatan mereka melambat secara bertahap. Suara mendesing. Keempat sosok itu muncul di atas menara batu yang rusak, mata mereka menatap lurus ke depan ke bumi yang datar. Tanah di sana tidak hancur seperti bagian kota lainnya, tetapi cukup terawat. Ini rupanya karena pagoda batu kuno berbintik-bintik, yang berdiri diam di tengah-tengah sebidang tanah. Pagoda batu berwarna abu-abu tua, dan tampaknya ada rune yang sangat kuno di atasnya, seolah-olah diukir di sana secara alami. Itu berdiri di sana, dan tidak tampak terlalu megah, tetapi ketika mereka melihatnya, napas mereka terhenti, dan tekanan yang mengerikan menyapu, membuat daging mereka sakit. Apakah itu menara pemurnian tubuh primordial? Melihat pagoda batu kuno, dia merasakan tekanan bergulir seperti air pasang. Ekspresinya menjadi bergairah, dan bahkan sebelum dia memasukinya, dia bisa merasakan daging dan darah mendidih di tubuhnya. Perasaan itu membuatnya hampir ingin bergegas masuk dengan sembrono. Namun, dia akhirnya menahan gagasan itu dengan paksa, karena pagoda berbintik-bintik di hadapannya, meskipun tampaknya telah terkikis selama bertahun-tahun, masih memiliki sifat yang menakutkan. Jika Muchen masuk dengan paksa, dia mungkin akan langsung menjadi abu. Menara pemurnian tubuh primordial ini, bahkan penguasa bumi bawah tanah tidak akan berani mengganggu secara paksa, apalagi Anda. Nine Neter, yang berada di samping Muchen, sepertinya tahu apa yang dia pikirkan dan segera mengingatkannya. Setelah mendengar ini, Muchen terkejut. Meskipun dia bisa merasakan kengerian menara pemurnian tubuh, dia masih tidak menyangka bahwa bahkan penguasa bumi tidak akan berani terburu-buru ke dalamnya. Sepertinya dia masih meremehkan artefak primordial semacam itu. Namun, mungkin juga menara pemurnian tubuh semacam ini, pada masa purba itu, dibangun oleh kekuatan top ini, menggunakan sumber daya yang sangat besar. Menara pemurnian tubuh primordial ini memang telah menarik banyak orang ke sini. Tatapan Mo Feng bergeser dari menara, saat dia berkomentar dengan tenang. Saat tatapan Mo Feng menyapu,
Mu Chen sudah sadar bahwa ada juga tatapan tajam yang diarahkan ke mereka. Alis Mu Chen berkedut sedikit, mengikuti beberapa tatapan yang sangat tajam. Dia kemudian mendongak dan melihat 4 sosok berdiri di puncak gunung yang hancur. Keempat pria itu sekuat menara besi, ditutupi baju besi hitam dan memancarkan aura mematikan. Dia juga bisa melihat bahwa mata mereka tampak merah. Di dahi mereka, ada kula badak hitam, yang sedikit melengkung dan sangat tajam, seakan bisa menembus kehampaan. Itu adalah klan badak iblis. Saya tidak mengharapkan mereka datang. Klan ini berfokus untuk memperbaiki fisik mereka dan memiliki kekuatan untuk mendaki gunung. Begitu mereka bertarung, mereka seperti orang gila, sangat gigih. Nine Nether melirik dan berkata. Mu Chen mengangguk dengan lembut. Bahkan pada jarak tertentu, dia bisa merasakan aura keempat yang sangat kuat. Setiap gerakan mereka bisa menghancurkan gunung. Di antara keempatnya, yang memimpin kelompok adalah yang paling menakutkan. Pemimpin itu seharusnya adalah bakat tertinggi dari generasi muda klan badak iblis. Han San, 9 Nether juga menilai pemimpin itu dan berbisik, orang ini juga telah melangkah ke peringkat penguasa kelas 7. Dengan kekuatan fisiknya, keefektifan bertarungnya cukup mengesankan. Petik 2. Ketika dia mengatakan ini, wajah cantik Nine Nether berubah serius, karena dia tahu bahwa, bahkan jika dia melakukan yang terbaik, dia hampir tidak akan setara dengan Han San. Tatapan Mu Chen berubah menjadi fokus laser. Han San ini benar-benar karakter yang kuat. Itu seharusnya adalah klan burung bangau api di barat, dan ada juga klan keranaga, klan buaya yang melahap langit. Ini adalah susunan pemain yang spektakuler. Tatapan Mo Feng berkedip-kedip dan berubah menjadi semakin suram. Mu Chen mendengar klan ini disebutkan oleh Mo Feng, menyebabkan alisnya berkedut tak terkendali. Ini adalah klan binatang spiritual yang terkenal di dunia. Tampaknya, jika mereka ingin memenangkan kesempatan di menara pemurnian tubuh primordial ini, mereka harus terlibat dalam pertempuran sengit. Saat Mu Chen menghela nafas, pikirannya tiba-tiba bergerak, dan dia melihat tatapan tajam dan mendominasi yang menembaki mereka. Mu Chen, Nine Nether, Mo Feng dan Mo Ling semua bisa merasakannya juga, saat mereka melihat ke atas. Di kejauhan, di sebuah bangunan yang hancur, 5 bayangan berdiri diam, dan Liu Qing serta 3 lainnya, yang telah bertengkar dengan mereka sebelumnya, ada di antara mereka. Jelas bahwa kelima orang itu berasal dari klan Raja Wali Surgawi. Jika demikian, orang yang memimpin mereka, seharusnya merupakan kebanggaan klan Raja Wali Langit, yang namanya telah disebutkan oleh Liu Qing sebelumnya, Zhong Teng. Pada titik ini, Mu Chen berbalik. Berdiri di depan Liu Qing, seorang pria berjubah hitam digenggam tangan di belakangnya. Tubuhnya tidak kuat, dan bahkan tampak sedikit kurus, tetapi tatapan acuh tak acuh itu memancarkan aura yang tajam dan mendominasi, yang menempatkan ketakutan di hati banyak petarung. Mu Chen menatap Zhong Teng, tatapannya berubah menjadi serius. Dia memang menyadari auranya yang berbahaya. Pria ini jelas tidak kalah dengan Han San dari klan badak setan. Pandangan Zhong Teng diarahkan ke mereka, lalu sebuah suara tenang terdengar, persaingan antara klan Raja Wali Surgawiku dan generasi mudamu dari klan 9 burung Nether dalam beberapa tahun terakhir terjadi saat aku berkultivasi dalam pengasingan, jadi itu memberi klan 9 Nether bird milikmu, di atas angin. Namun, jika saya memiliki kesempatan, saya akan datang untuk meminta nasihat dan melihat sendiri apakah klan 9 burung Nether benar-benar tangguh. Petik 2. Setelah mendengar ini, tatapan 9 Nether berubah menjadi dingin, saat dia menjawab dengan dingin, jadilah tamuku. Zhong Teng bersenandung dingin dan tidak berkata apa-apa lagi. Adapun Mu Chen dan Mo Ling, dia secara alami mengabaikan mereka. Liu Qing memandang Mu Chen dan yang lainnya dan bersuka cita, berpikir itu pasti akan menjadi bencana bagi klan 9 Nether Bird kali ini. Tampaknya pertempuran untuk menara pemurnian tubuh primordial tidak bisa dihindari. Nine Nether menarik kembali pandangannya, mengamati sekeliling dan berbicara perlahan. Belum lagi Zhong Teng, bahkan bakat tertinggi dari beberapa klan binatang spiritual lainnya yang hadir adalah pesaing yang tangguh. Mu Chen mengangguk sedikit, dan meskipun ada banyak orang kuat yang berkumpul, dia sama sekali tidak takut. Meskipun dia hanya penguasa kelas 6, jika ada yang meremehkannya, mereka tidak akan mampu menanggung biayanya. Mu Chen menarik kembali pandangannya, karena dia tahu bahwa, meskipun ada begitu banyak orang kuat berkumpul di sini, masing-masing dari mereka tidak mengganggu satu sama lain. Setelah menara pemurnian tubuh primordial dibuka, bagaimanapun,
dia takut bahwa yang terkuat di antara berbagai kekuatan akan mulai memperlihatkan taring mereka. Pada saat itu, pasti akan menyebabkan pertumpahan darah. Mu Chen menutup matanya, mengambil kesempatan untuk beristirahat dan menunggu dalam diam. Waktu berlalu dengan cepat dalam kesunyiannya, dan hampir setengah hari telah berlalu dalam sekejap mata. Pada saat itu, semakin banyak klan binatang spiritual telah tiba. Sesaat daerah ini dipenuhi orang. Tapi, meski ada banyak orang yang hadir, itu tetap diam. Siapapun dapat melihat bahwa suasana yang sangat tegang dan berdarah perlahan-lahan mulai terbentuk. Lebih banyak waktu berlalu, dan di beberapa titik, tiba-tiba ada sinar matahari yang turun dari langit. Matahari bagaikan nyala api, bergelombang turun dan jatuh di atas menara batu belang-belang. Pada saat ini, semua karakter kuat dari berbagai klan binatang spiritual dikelilingi oleh fluktuasi spiritual yang kuat, saat mereka melonjak ke langit. Mata tertutup Mu Chen tiba-tiba terbuka, dan warna sengit melonjak di dalamnya. Menara pemurnian tubuh primordial akhirnya diaktifkan. 10 platform pendamping. Sinar matahari menyinari langit, tetapi ketika menyinari puncak menara, seluruh menara batu kuno tampak terbakar dengan lapisan lingkaran cahaya bergerak di permukaannya. Fluktuasi yang sangat kuno dan mengerikan, seolah-olah dari binatang buas purba, perlahan terbangun dari menara batu. Ketika semua penguasa yang hadir merasakan gelombang itu, mata mereka tidak bisa membantu tetapi menyempit. Ada kejutan yang mengerikan di kedalaman mata mereka, karena fluktuasi seperti itu memang mencengangkan. Namun, keterkejutan itu hanya berlangsung beberapa saat sebelum menghilang, dan kemudian emosi mereka dipenuhi dengan antisipasi dan ekstasi, karena perubahan yang begitu aneh berarti menara pemurnian tubuh primordial akan segera aktif. Gemuruh. Di bawah banyak tatapan yang membara, suara yang dalam bergemuruh di menara pemurnian tubuh primordial, dan kemudian tanah yang mengelilingi menara batu itu tiba-tiba retak saat 10 platform batu kuno perlahan naik dari bawah tanah. Platform batu ditutupi dengan rune yang tidak jelas. Mereka memiliki kilau yang redup, dan tampaknya mungkin untuk melihat beberapa sinar cahaya halus yang memanjang menuju menara pemurnian tubuh primordial. Ketika 10 platform batu ini muncul, banyak orang kuat di daerah itu meledak menjadi shock. Nine Nether mengerutkan alisnya dan mengerutkan kening, berkata, kali ini, hanya 10 platform pengawal yang muncul di sekitar menara pemurnian tubuh primordial. Mu Chen melihat ke platform yang muncul dan bertanya dengan bingung, platform escort. Apa artinya? Platform pendamping mewakili jumlah orang yang dapat memasuki menara pemurnian tubuh primordial, dan hanya satu orang yang diizinkan masuk ke setiap platform. Artinya, hanya ada 10 orang yang bisa memasuki menara kali ini. Petik 2. Nine Nether melanjutkan tanpa daya, dikatakan bahwa terakhir kali 20 escort platform muncul, tapi kami tidak menyangka hanya akan ada setengahnya kali ini. Tatapan Mu Chen berubah serius saat dia memahami arti di balik kata-kata 9 Nether. Dengan pengurangan platform pengawal, jumlah orang yang akan mendapatkan akses ke menara juga akan berkurang. Saat ini, banyak orang kuat yang mengincar platform dengan iri. Jika seseorang ingin memenangkan platform pendamping, mereka pasti akan membayar harga yang mahal. Tatapan Mu Chen mulai menyapu, dan ketegangan tiba-tiba terasa. Ada binar dingin di mata semua karakter kuat dari berbagai klan hewan ilahi saat mereka menatap satu sama lain dengan kilatan pembunuh. 10 platform pengawal berdiri dengan tenang di sekitar menara pemurnian tubuh primordial. Saat mereka muncul, berbagai klan binatang ilahi yang ingin mencoba diam, tetapi dalam keheningan itu, ada aura dingin. Mu Chen mengerutkan alisnya dengan erat dan mengerutkan kening. Meskipun dia tidak pernah berpikir memasuki menara pemurnian tubuh primordial akan mudah, melihat keadaan saat ini, dia menyadari mereka harus terlibat dalam pertumpahan darah brutal sebelum mereka dapat berdiri kokoh di 10 platform pengawal. Mata indah Nine Nether menatap ke arah Mu Chen, Ingblad, dan Ingring saat dia berbisik, karena hanya ada 10 escort platform sekarang, aku khawatir rencana kita harus berubah. Dari 10 platform, tidak mungkin kami menempati 4. Jangan menyebutkan kesuksesan, karena meskipun kita berhasil, saya khawatir itu tidak akan menjadi berkah. Petik 2. Mu Chen, Ingblad, dan Ingring semuanya mengangguk. Jika masing-masing dari mereka menempati kursi, maka talenta tertinggi lainnya dari klan hewan ilahi pasti akan cemburu dan bahkan mungkin membentuk aliansi untuk menyerang mereka. Pada saat itu, tidak hanya mereka gagal mendapatkan satu kursi pun, mereka mungkin benar-benar dikalahkan. Jadi, mereka harus membuat pilihan sekarang.
Saya menyarankan agar kita fokus pada dua platform pendamping. Jika kita bisa memasukkan dua orang ke menara, itu skenario kasus terbaik. Petik 2. Mu Chen sedikit merenung. Dalam hal ini, hanya dua dari mereka yang bisa memasuki menara pemurnian tubuh primordial untuk mendapatkan kesempatan, dan dua lainnya harus menunggu di luar. Namun, itu tampak tidak adil bagi dua orang lainnya. Lagi pula, tidak ada yang mau melepaskan kesempatan sebesar itu. Saya menyarankan Ingblad dan Mu Chen berjuang untuk platform, sementara Ingring dan saya dapat membantu di sela-sela. Apakah Anda punya pendapat lain? Nine Neter melihat ketiganya dan tersenyum. Setelah mendengar kata-kata 9 Neter, Mu Chen tertegun, dan kemudian hatinya dipenuhi dengan rasa syukur. Menurut keadaan normal, seharusnya dia dan Tinta Blade bertarung memperebutkan platform. Bagaimanapun, keduanya benar-benar melangkah ke Sovereign Grade ke-7. Di permukaan, mereka akan memiliki kesempatan lebih baik untuk mendapatkan platform, tetapi 9 Neter memberikan tempatnya kepada Mu Chen. Tampaknya berniat untuk memberikan kesempatan menara pemurnian tubuh primordial kepadanya juga. Dia menyadari betapa pentingnya kesempatan menara pemurnian tubuh primordial bagi Mu Chen. Pisau tinta dan cincin tinta juga terkejut. Yang pertama kemudian melirik Mu Chen dan berkata dengan acuh tak acuh, semua tetua mengatakan bahwa terserah kamu untuk memutuskan perjalanan ini. Sekarang Anda telah memutuskan, maka cincin tinta dan saya tidak akan membantah keputusan Anda. Petik 2. Meskipun Mu Chen tampaknya hanya memiliki kekuatan penguasa kelas 6, setelah hari-hari kontak ini, pisau tinta juga samar-samar tahu bahwa Mu Chen tampaknya menyembunyikan banyak kekuatan, jadi tidak terlalu banyak oposisi terhadap proposal 9 Neter. Selain itu, 9 Neter yang memutuskan untuk melewatkan kesempatan ini dan memberikannya kepada Mu Chen, jadi dia juga tidak mengatakan apa-apa. Ingring menyeringai dan berkata, "Hehe, Brother Mu Chen, kamu harus melakukan yang terbaik." "Terima kasih." Mu Chen mengepalkan tinjunya pada saudara-saudara itu dengan penuh syukur. Adapun Nine Neter, jelas bahwa hubungan di antara mereka tidak lagi membutuhkan adegan seperti itu, tetapi di dalam hatinya dia telah memutuskan. Dia pasti akan membantu 9 Neter mendapatkan darah ilahi dari burung abadi primordial di tanah binatang ilahi dan memperbaiki garis keturunannya untuk membuatnya sempurna. Suasana di area tersebut tetap tegang saat mereka mencapai keputusan, tetapi semua orang tahu bahwa perselisihan tidak akan bertahan. Memang, seperti yang diharapkan semua orang, setelah beberapa menit, seorang pria bernama Hansan dari klan Badak Iblis melangkah keluar perlahan, dan tatapan ganasnya mulai menyapu mereka. Suara tajam terdengar, "Karena kalian semua tidak ingin menjadi yang pertama memulai, maka aku, Hansan dari klan Badak Iblis, akan melakukannya." Begitu suaranya jatuh, dia menembak. Dia mendarat dengan berat di eskot platform dan mengamati sekelilingnya dengan tatapan tajam saat kemarahan terpancar darinya seperti badak primordial ganas yang dengan brutal menyerang ke sekitar. Dia berdiri di peron pengawal dan berkata dengan suara dingin, "Peron pengawal ini milik saya, Hansan. Siapapun yang tidak setuju, silakan tantang saya untuk itu." Petik 2. Hansan berdiri dengan tangan terlipat di belakang punggungnya, dan aura dominasi memancar dari dirinya. Beberapa tatapan berubah di tengah kerumunan. Semua yang hadir adalah yang terbaik dari generasi muda di marga masing-masing, dan mereka juga bangga. Secara alami, mereka tidak mudah takut dengan Hansan ini. Karena itu, tepat ketika kata-kata Hansan jatuh, terdengar dengusan dingin. "Yah, aku sudah lama mendengar reputasi sombongmu. Hari ini, aku dari klan Gajah Iblis ingin menantangmu." Petik 2. Ledakan. Sosok seperti menara raksasa jatuh dari langit dan mendarat di eskot platform tempat Hansan berdiri. Tiba-tiba bumi bergetar hebat. Banyak tatapan memandang ke arah mereka saat mereka melihat sosok raksasa itu adalah tubuh gelap yang dilukis dengan pola aneh. Cahaya mekar di antara pola-pola itu seolah-olah itu adalah kekuatan yang mampu mengguncang langit. Pria itu memegang pentungan hitam besar, yang sepertinya sangat berat. Itu hanya menyentuh tanah, tetapi retakan muncul di tanah yang kokoh dan sangat keras. Ternyata itu adalah bakat tertinggi dari klan Gajah Iblis, Sukun. Dikatakan bahwa pria ini juga telah menginjakkan kaki ke peringkat penguasa kelas ke-7 dan cukup kuat untuk mencabut gunung. Jika kedua klan itu bertarung, langit dan bumi akan pecah. Begitu orang ini muncul, itu menyebabkan banyak terengah-engah kaget, karena mereka bisa mengenali bahwa ini bukanlah karakter yang biasa-biasa saja.
Pantas saja dia berani maju langsung untuk menghadapi Han San, klan Gajah Iblis. Han San menyipitkan matanya, ekspresinya acuh tak acuh. Tanpa basa-basi, dia tiba-tiba menginjak kakinya, dan bumi retak. Kemarahan dahsyat menyapu langit, dan sosoknya melesat seperti badak ganas kuno yang melakukan serangan brutal. Sukun mendengus dingin tetapi tidak takut. Gada hitam di tangannya terayun dan mendarat dengan keras di Han San. Ledakan, dampak energi spiritual yang agung dan kejam segera meletus di platform pengawal. Pertarungan antara kedua pria tersebut benar-benar memicu kebuntuan di wilayah tersebut. Orang-orang kuat dari semua sisi tidak lagi mau menunggu, dan satu persatu, energi spiritual yang kuat melonjak langsung ke langit. Pada saat berikutnya, banyak siluet muncul, menuju langsung ke platform pengawal. Setelah melihat ini, Nine Nether meraung, lakukan. Dan pada saat berikutnya, keempatnya melesat dan dibagi menjadi dua kelompok, masing-masing jatuh kedua anjungan pengawal terdekat dengan mereka. Begitu Mu Chen muncul di platform pengawal, dia berdiri diam. Matanya bahkan sedikit tertutup, dan dia seperti patung batu yang berdiri di tengah peron. Di sisi lain, 9 Nether berdiri di udara di atas platform pengawal. Kekuatan agung dari energi spiritualnya menyapu tubuhnya, dan api ungu mulai naik. Suhu tinggi secara langsung menyebabkan udara di sekitarnya mulai menguap. Api yang mendominasi semacam ini juga membuat banyak karakter kuat yang mencoba merebut platform pengawal ini sedikit ragu-ragu. Bocah itu hanyalah penguasa kelas 6 dan benar-benar berani menempati platform pengawal. Dia benar-benar mendekati kematian. Petik 2. Bocah ini sepertinya manusia. Bagaimana dia bisa masuk ke tanah binatang ilahi? Petik 2. Apa yang dilakukan anggota klan 9 Nether Bird ini? Dia benar-benar berniat untuk membantu bocah ini bersaing memperebutkan platform pendamping. Petik 2. Dia hanya bisa mengandalkan seorang gadis untuk melindunginya. Betapa bodohnya. Petik 2. Petik 2. Petik 2. Banyak tatapan berkumpul di sana, diikuti oleh beberapa komentar sinis dan mengejek, tetapi mata Mu Chen masih tetap tidak bergerak. Tidak jauh dari situ, beberapa orang dari klan Raja Wali Langit, serta wanita bernama Liu Qing, melihat pemandangan itu dengan cemas. Dengan kemampuan sovereign kelas 6 yang dimiliki anak itu, dia bahkan tidak bisa menjaga platform pengawal, belum lagi memasuki menara tubuh pemurnian primordial dan mendapatkan apa yang ada di dalamnya. Bodoh sekali. Selain itu, apakah dia benar-benar berpikir bahwa dia dapat melindungi anak itu sendirian? Di sampingnya, pria bernama Zhong Teng memandang 9 Nether yang memiliki aura luar biasa. Yang mengejutkan Liu Qing, dia dengan tenang berkata, saya akan mengusir Nine Nether. Anda bisa menjaga anak manusia itu. Anjungan pengawal ini milik kami, klan pengawal langit. Petik 2. Hanya penguasa kelas 6 bukanlah ancaman bagi kami. Seorang pria berjubah merah menyeringai, dan matanya berkilau dengan cahaya yang ganas. Fluktuasi energi spiritual yang kuat meledak dari tubuhnya. Dia juga seorang penguasa kelas ke-7. Zhong Teng mengangguk dan melangkah keluar, langsung muncul di api ungu yang membumbung di depan 9 Nether. Pria bernama Zhong Huo juga mendarat di peron tempat Mu Chen berada. Dia memandang yang terakhir dengan tatapan sinis, seolah memainkan permainan kucing dan tikus. Mu Chen sepertinya menyadarinya. Matanya yang sedikit tertutup terbuka sedikit, tetapi mata hitamnya hanya menatap santai ke arah Zhong Huo saat dia mendekat. Mu Chen menjentikkan jari di lengan bajunya, dan cahaya yang tak terlihat menyala, menyatu dengan tanah yang mengelilingi platform pengawal. Segel ilahi surga. Di udara di atas platform pengawal, Zhong Teng menggenggam tangannya di belakang punggung dan berdiri, matanya menatap dengan tenang ke 9 Nether, yang berada di tengah lautan api ungu. Dia kemudian melirik Mu Chen, yang berdiri diam seperti batu di tanah di bawah. Dia kemudian berkata dengan acuh tak acuh, nafsu makan klan 9 Nether terlalu besar. Apakah niat Anda untuk menempati escort platforms di dua tempat terpisah? Petik 2. Mata indah Nine Nether menatap dingin padanya, saat dia menjawab, jadi bagaimana jika itu? Di mata Zhong Teng, titik-titik cahaya kemasan muncul, dan tatapannya menjadi sangat tajam. Pandangan sedingin esnya seperti pedang yang bisa membelah seseorang. Betapa bodohnya kamu untuk merayu kematianmu sendiri. Saat suaranya jatuh, dia melambaikan tangannya dan berkata, platform ini tidak akan ditempati oleh kalian berdua. Jika Anda pergi sekarang, saya akan membiarkan Anda pergi tanpa cedera. Kalau tidak, jika aku bergerak, kamu, 9 Nether,
mungkin bisa kabur hidup-hidup, tapi orang di sampingmu itu mungkin harus binasa di sini. Petik 2. Betapa sombongnya kamu. Setelah mendengar kata-kata Zongteng, Nine Nether menanggapi dengan senyum sarkastik dan kesampingan yang sulit diatur. Meskipun yang pertama telah membangkitkan sebagian dari garis keturunan Rock bersayap emas dan membuat beberapa evolusi, jika dia berpikir bahwa Rock tidak memiliki tipuan di lengan bajunya sendiri, itu benar-benar menggelikan. Apakah begitu? Setelah mendengar ini, tatapan Zongteng tiba-tiba menjadi tajam, dan tanpa omong kosong lebih lanjut, dia melangkah maju dengan sengit. Tiba-tiba, cahaya spiritual keemasan menyapu, dan di belakangnya, samar-samar berubah menjadi siluet Rock, sayapnya terentang. Kilauan emas muncul di tubuh besar Rock, sebagai aura sombong yang keluar dari dalamnya. Saat Zongteng bergerak, dia langsung memanggil wujud Divine Beast-nya. Itu menciptakan aura sombong, itu menyebabkan banyak ekspresi karakter yang kuat berubah. Saat mereka menatap wujud binatang ilahi Zongteng, mereka semua menyadari perasaan penindasan yang sengit. Meskipun Zongteng saat ini masih cukup jauh untuk berkembang sepenuhnya menjadi Rock bersayap emas, Zongteng sudah mulai memiliki sebagian kekuatannya. Aku sudah lama mendengar bahwa kau dan 9 Nether memiliki garis keturunan sempurna dari burung abadi di klan 9 Netherbird. Hari ini, saya ingin melihat apakah Unding Bird Anda memiliki garis keturunan yang lebih kuat, atau apakah garis keturunan Rock bersayap emas saya lebih baik. Mata Zongteng menatap tajam ke 9 Nether, saat dia mengepalkan tinjunya. Bulu emas muncul dan cahaya keemasan memancar, berubah menjadi tombak emas besar. Nine Nether melirik Zongteng, kilatan cahaya di matanya. Meskipun Zongteng ini sangat menyebalkan, dia memang memiliki kemampuan yang sangat ditakuti orang. Jadi, dia harus menghadapinya dengan semua kekuatannya. Saat 9 Nether mengepalkan tinjunya, pedang bulu hitam, menyala dengan api ungu, muncul di tangannya. Kemudian, tepat di belakangnya, siluet besar dari 9 Netherworld juga muncul. Saat api ungu menyala, aura menindas dari tubuh Zongteng secara bertahap menghilang. Keduanya berhadapan satu sama lain, aura mereka yang luar biasa dan kekuatan spiritual yang luar biasa langsung mengubah langit. Di wilayah ini, banyak orang kuat tertarik oleh konfrontasi, dan pada saat itu, ada cahaya aneh muncul di semua mata mereka. 9 Nether dan Zongteng sama-sama memiliki talenta tertinggi di klan mereka, jadi dalam pertempuran ini, sangat sulit untuk menentukan siapa yang akan menjadi pemenang. Apakah itu 9 Nether, yang telah membangkitkan garis keturunan dari burung abadi? Atau apakah itu Zongteng, yang telah membangkitkan garis keturunan Rock bersayap emas? Di luar medan perang, Liu Qing dan beberapa lainnya dari klan Rock Surgawi juga melihat konfrontasi antara Zongteng dan 9 Nether. Seseorang di antara mereka mengangguk dan berkata, 9 Nether ini memang memiliki garis keturunan paling sempurna yang pernah kami lihat dalam 1000 tahun. Bahkan Brother Zongteng harus mewaspadai dia. Petik 2. Ketika Liu Qing mendengar ucapan itu, dia mencibir dan menatap dingin ke anjungan pengawal. Dia kemudian berkata, niat Brother Zongteng bukanlah untuk mengalahkan Nine Nether, tetapi hanya untuk menahannya, sehingga Brother Zonghuo dapat menangani orang itu. Dia memiliki bloodline bond dengan Nine Nether, sehingga selama orang ini mati, 9 Nether juga akan mengalami pukulan yang fatal. Ketika saatnya tiba, saudara Zongteng bahkan tidak perlu bertindak. Aku takut dia tidak bisa lepas dari kematian. Saat dia berbicara, sudut mulutnya melengkung dengan keji. Jika 9 Nether dan mereka bertiga telah memusatkan upaya mereka pada satu platform pengawal, mereka akan dapat mengamankannya, tetapi karena mereka dengan bodohnya bubar, mereka tampaknya telah mencari kematian mereka sendiri. Dalam pandangannya, Nine Nether dan gengnya telah kalah dalam konfrontasi ini. Ledakan. Saat banyak tatapan penonton berkumpul, Zongteng dan Nine Nether sudah bentrok di langit. Saat cahaya emas yang tajam memenuhi dunia, api ungu yang deras melonjak di sekitar mereka. Dua siluet tiba-tiba melesat, ketika tombak dan pedang melakukan kontak, dan dampak energi spiritual yang menakutkan melonjak, merobek celah-celah gelap di angkasa. Zongteng dan Nine Nether sama-sama berada di level 7 Great Sovereign dan keduanya memiliki bentuk Divine Beast yang kuat. Oleh karena itu, duel mereka sangat sengit. Namun, fakta bahwa kekuatan kedua orang itu sangat mirip sehingga sulit untuk menentukan pemenangnya. Artinya, kecuali jika itu adalah pertempuran sampai mati. Namun, jelas bahwa Zongteng tidak berniat berperang seperti itu.
Tujuannya adalah untuk hanya melibatkan 9 neter, dan yang mengejutkan semua orang, juga jelas bahwa dia menyadari fakta itu. Tapi, dia tidak punya tanda-tanda akan memecahkan kebuntuan. Sebaliknya, perselisihan antara keduanya terus berlanjut. Saat mereka berada di jalan buntu di langit ini, Zhong Huo, yang mengenakan jubah merah, mendarat langsung di anjungan pengawal. Dia kemudian melipat tangannya di sekitar dadanya dan menyeringai penuh arti pada Mu Chen, yang matanya tertutup dan tetap tidak bergerak. Jika kau nya sekarang, aku akan meninggalkanmu sendiri. Zhong Huo melirik Mu Chen. Namun, Mu Chen tidak bergeming. Terlebih lagi, matanya masih tertutup. Seolah-olah dia adalah seorang biksu tua, tenggelam dalam meditasi. Zhong Huo tidak marah dengan ini, tapi hanya tersenyum dengan tenang dan bergumam, dasar anak nakal yang berani. Apakah dia tidak tahu bahwa dia sedang mendekati kematian? Petik 2. Ledakan. Pada saat suaranya jatuh, tatapannya menjadi sedingin es, injakannya mengguncang tanah, dan tubuhnya melesat dengan cepat. Di tangannya, tombak panjang yang berkobar dengan api merah menyala seperti naga, cahaya merahnya menembus udara. Momentumnya begitu dahsyat dan dahsyat, seolah-olah penguasa langit sedang melahap naga banjir. Dia kemudian memberikan pukulan ke dahi Mu Chen, secepat kilat. Seni dari Raja Wali Surgawi, tombak naga perangkap api roh. Zhong Huo memberikan pukulan brutal, tidak menunjukkan belas kasihan sedikit pun. Penindasan spiritual yang luar biasa menyelimuti Mu Chen, karena kekuatan penguasa kelas ke-7 ini sepenuhnya ditampilkan. Di luar medan perang, ketika Liu Qing melihat pemandangan ini, matanya tiba-tiba menjadi cerah. Langkah Zhong Huo begitu kuat, bahkan jika lawannya adalah penguasa kelas ke-7 juga, mereka harus berhati-hati. Namun, Mu Chen masih tetap tidak bergerak, karena dia sepertinya telah menyerah sepenuhnya. Namun, saat Liu Qing sedang mengantisipasi kematian Mu Chen, dia tiba-tiba mengulurkan jarinya dan menjentikkannya dengan lembut. Arai Admiralty yang tidak bisa dihancurkan. Berdengung. Tanah di bawah kakinya tiba-tiba mengeluarkan cahaya yang kuat, yang berubah menjadi lonceng emas besar, yang permukaannya mengalir dengan cahaya aneh, membuatnya tampak seolah-olah tidak bisa dihancurkan. Arai spiritual. Anda sebenarnya adalah master arai spiritual. Petik 2. Kemunculan tiba-tiba bel besar mengejutkan Zhong Huo, yang tatapannya langsung berubah menjadi semakin dingin. Tapi, ini hanyalah arai spiritual tingkat bumi, jadi sayangnya, ini tidak bisa menghentikan saya. Begitu suaranya jatuh, tombaknya menjadi lebih ganas, dan pekikan yang mengguncang bumi terdengar dari atas tombak api merah panjang. Dia kemudian menusuk tombaknya ke depan, menyebabkannya berbenturan dengan bel emas. Dentang, sebuah cincin yang keras dan keras terdengar, hanya untuk melihat permukaan lonceng emas yang besar itu bergelombang dengan gelombang dan kemudian menyebar, lapis demi lapis, dengan cepat memenuhi seluruh tubuh lonceng itu. Retak, meskipun pertahanan lonceng emas kuat, dalam menghadapi serangan sengit Zhong Huo, bel tidak bisa menahannya. Dengan demikian, retakannya menyebar lebih cepat setiap saat. Melihat lonceng emas yang akan segera rusak, sudut mulut Zhong Huo melengkung menjadi cibiran. Alasan mengapa Mu Chen tidak bergerak adalah karena dia diam-diam menyiapkan arai spiritual. Meskipun strategi ini licik, namun juga naif. Ini karena, meskipun arai spiritual dapat memiliki elemen kejutan yang menguntungkannya, dalam menghadapi kekuatan absolut, itu masih hanya trik kecil. Jadi, segera setelah bel rusak, Mu Chen akan binasa di bawah tombaknya. Di atas platform pengawal, Zhong Teng memblokir tombak untuk melawan pedang 9 neter. Dia kemudian tersenyum tipis dan berkata, sepertinya kamu kalah kali ini. Dia jelas telah memperhatikan Mu Chen di bawah, melihat situasinya yang putus asa. Jika Mu Chen gagal, jelas 9 neter akan menderita pukulan berat. Namun, menghadapi kata-katanya, 9 neter masih tenang. Tidak hanya dia tidak panik, tetapi mulut kecilnya yang kemerahan melengkung ke atas, menunjukkan sedikit sarkasme. Dia kemudian bertanya dengan polos, begitukah? Setelah mendengar ini, tatapan Zhong Teng berubah menjadi serius. 9 neter, yang masih tenang pada saat ini, akhirnya membiarkan dia menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak benar. Ledakan. Pada titik ini, Golden Bell yang menyelimuti tubuh Mu Chen tidak mampu menahan serangan mengerikan Zhong Huo, meledak secara langsung. Energi spiritual meletus, meninggalkan sosok Mu Chen tanpa perlindungan dan mengeksposnya sepenuhnya ke Zhong Huo. Kamu bisa mati sekarang. Sudut mulut Zhong Huo melengkung dengan ganas,
Saat tombak yang bersinar, menyala dengan api merah, ditembakkan ke tenggorokan Mu Chen. Cahaya dari tombak melonjak, saat mata Mu Chen yang sebelumnya tertutup tiba-tiba terbuka. Di mata hitamnya, hawa dingin tak berujung melonjak, yang menyebabkan jantung Zhong Huo membeku. Zhong Huo merasakan dan perasaan gelisah yang menakutkan muncul. Mu Chen meliriknya dengan apatis, lalu segera menjentikkan jarinya. Sejumlah besar cahaya terang berceceran dari tanah, lalu terkondensasi langsung di atas kepala Mu Chen. Dalam sekejap, itu berubah menjadi segel ilahi, dan pada segel itu, rasa berat yang tak terlukiskan terpancar ke seluruh area, menyebabkan ruang itu retak, seolah-olah beratnya tak tertahankan. Arai spiritual tingkat surgawi. Banyak orang kuat tersentak. Arai spiritual yang begitu kuat haruslah arai spiritual tingkat surgawi yang sebenarnya. Manusia ini, yang kami pikir hanyalah penguasa kelas 6, apakah dia benar-benar master arai spiritual tingkat surgawi sejati? Di tengah tatapan tercengang, Mu Chen melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh. Kemudian, segel ilahi menekan Zhong Huo secara brutal, karena itu benar-benar menyelimuti dirinya. Arai spiritual tingkat surgawi, segel ilahi surga. Kekuatan arai spiritual tingkat surgawi. Arai spiritual tingkat surgawi, segel ilahi surga. Di bawah penekanan segel ilahi surga, fluktuasi yang mengerikan menyapu, dan tiba-tiba, bahkan ruang itu hancur. Segel ilahi tampaknya hanya berukuran beberapa kaki, tetapi tekanan yang memancar darinya begitu kuat sehingga menyebabkan bahkan ekspresi penguasa kelas ke-7 berputar dalam ketakutan. Ini adalah arai spiritual kelas surgawi sejati. Orang pertama yang menanggung beban penindasan segel ilahi adalah Zhong Huo. Wajahnya menjadi sangat tegang, dan jauh di matanya, sentuhan ketakutan mewarnai pandangannya. Sekarang dia memiliki perasaan yang jelas tentang kekuatan yang tampaknya berasal dari segel kecil di hadapannya, dan kekuatan itu begitu menakutkan sehingga meskipun dia adalah penguasa kelas ke-7, dia masih bisa merasakan bahaya yang mematikan. Sudah menjadi rahasia umum bahwa meskipun arai spiritual yang dibuat oleh Master Arai Spiritual sangat kuat, ia juga memiliki beberapa kekurangan. Artinya, butuh waktu untuk mempersiapkan arai spiritual yang kuat. Dalam bentrokan antara karakter yang benar-benar kuat, saat itulah yang menentukan hasilnya, dan dalam hal ini, Master Arai Spiritual tidak akan menimbulkan ancaman sedikit pun. Namun, situasinya sekarang berbeda. Ketika Mu Chen muncul tidak bergerak di peron, mereka masih berpikir bahwa dia hanya mengandalkan 9 neter untuk melindunginya, tetapi dia sebenarnya diam-diam menyembunyikan arai spiritual di bawah bumi. Semua orang tahu betapa rumitnya hal itu ketika Master Arai Spiritual memiliki cukup waktu. Sekarang, Zhong Huo menderita akibat pahit. Lubang, pikiran Zhong Huo berkelebat secepat kilat, dan akhirnya dia hanya bisa mengutuk dan menggertakkan giginya. Dia harus melepaskan kepanikan di hatinya dan ketika dia memikirkan ini, energi spiritual di tubuhnya meletus tanpa syarat. Jika dia ingin melarikan diri hidup-hidup, maka dia harus memberikan segalanya. Jatuh. Energi spiritual yang luar biasa seperti gunung berapi saat meletus dari tubuh Zhong Huo. Energi spiritual itu berubah menjadi gelombang kejut saat mengamuk, meledakkan udara di langit dan bumi. Saat energi spiritual dipicu sepenuhnya, rok besar yang menyala dengan api merah juga muncul di belakang Zhong Huo. Saat sayapnya mengipasi, lautan api meresap ke langit. Gemuruh. Ekspresi Zhong Huo muram. Dengan goyangan tombaknya, rok memekik nyaring, berubah menjadi api merah dan menyapu, benar-benar menyatu bersama dengan tombak. Di permukaan tombak, bulu api yang tak terhitung jumlahnya muncul, dan panas yang mengerikan terpancar, menyebabkan ruang berputar dan berubah. Pembantaian rok surgawi. Zhong Huo meraung dan tidak lagi ragu-ragu saat dia memberikan pukulan dengan tombaknya menggunakan seluruh kekuatannya. Pada saat itu, di tengah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, itu bentrok dengan segel ilahi yang menekan. Dentang. Saat terjadi benturan, udara di atas platform tampak mengeras. Saat berikutnya, badai energi spiritual yang tak terlukiskan mengamuk, merobek retakan di platform pengawal di bawah kaki mereka. Mu Chen memandang dengan tenang ke arah badai roh yang mengamuk saat segelnya tiba-tiba berubah. Sebuah suara samar meneriakkan, Heaven's Demon Suppression. Ledakan. Segera setelah segelnya berubah, segel ilahi, yang tidak bisa bergerak karena tombak api merah Zhong Huo, membengkak dengan cepat. Beberapa saat kemudian, itu telah berkembang menjadi 1000 kaki, menutupi hampir setengah dari platform pengawal. Selain itu, seiring dengan perluasan segel ilahi surga,
pegunungan yang menjulang tinggi di atasnya secara bertahap menunjukkan keagungan segel, dan keadaannya yang agung membuat orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya merasa terkekang. Saat segel ilahi berubah, wajah Zhong Huo menjadi pucat, karena dia dapat melihat bahwa kali ini, kekuatan penindasan dari segel ilahi telah meningkat beberapa kali lipat. Retak, di atas tombak api merah, bulu api secara bertahap meledak dan hancur, dan bahkan tombak panjang secara bertahap menjadi bengkok, jelas tidak mampu menahan benturan. Keringat mengalir di wajah Zhong Huo dalam aliran, wajahnya berkerut, dan sesaat kemudian, tangannya akhirnya melonggarkan cengkeraman mereka pada tombak panjang yang akan hancur. Tubuhnya menggelepar dan mundur. Ledakan. Saat dia mundur, tombak api merah juga benar-benar dihancurkan oleh segel ilahi. Menyembur. Selama retret tiba-tiba, Zhong Huo memuntahkan seteguk darah karena fluktuasi energi spiritual di seluruh tubuhnya melemah. Rupanya, dia mengalami pukulan yang serius. Namun, dia masih mengertakkan gigi, dan tatapannya kejam. Meskipun arai spiritual yang diatur oleh Spiritual Arai Master sangat kuat, setelah itu tersebar, Spiritual Arai Master akan berada dalam kondisi yang paling rentan. Jika dia bisa menemukan kesempatan, dia hanya membutuhkan satu pukulan untuk membunuh Mu Chen. Namun, di kejauhan, Mu Chen sepertinya menyadari niat Zhong Huo. Sudut mulutnya melengkung menjadi seringai dingin. Karena dia telah melakukan langkah ini, dia tidak akan membiarkan dirinya terbuka untuk menyerang. Kaki Mu Chen menginjak, dan dia muncul di udara di atas segel ilahi, yang belum menghilang. Dia kemudian memberikan pukulan pada segel ilahi di tengah tatapan ngeri Zhong Huo. Ledakan. Dengan pukulan di telapak tangannya, Divine Cell tiba-tiba meledak seperti gunung besar yang membawa bayangan. Itu sangat menimpa Zhong Huo saat dia buru-buru mundur. Ekspresi Zhong Huo berubah ketakutan saat bayangan menyelimuti dirinya. Dia hanya bisa menggertakkan giginya saat dia memasukkan energi spiritual ke kedua lengannya dan kemudian secara brutal bentrok dengan segel, mencoba untuk mendorongnya menjauh. Ledakan. Namun, saat tangannya menyentuh segel ilahi, kakinya berubah menjadi jeli. Dia berlutut, dan lututnya menembus batu, tertanam jauh di dalamnya. Suara patah tulang di lengannya terdengar saat mereka berputar ke sudut yang mengerikan. Segel ilahi itu benar-benar seperti beban gunung ilahi yang menjulang tinggi. Beban seperti itu adalah sesuatu yang tidak akan bisa dia tanggung. Suara mendesing. Sosok Mu Chen muncul di atas segel ilahi, lalu dia menginjak dengan keras. Tiba-tiba gelombang di udara bergulung saat seluruh segel ilahi tenggelam lebih dalam, dengan Zhong Huo dalam kondisi menyedihkan di bawahnya. Lengannya patah saat darah dimuntahkan, menodai pakaiannya menjadi merah. Dia benar-benar dipermalukan. Setelah melihat ini, Mu Chen tidak menunjukkan belas kasihan atau belas kasihan. Matanya dingin karena dia akan menginjak keras lagi dan benar-benar melumpuhkan Zhong Huo. Namun, Zhong Huo sepertinya merasakan niat membunuh Mu Chen dan tidak berani ragu lebih jauh. Dia meraung, dan tiba-tiba api merah menyapu, dengan paksa mengangkat segel ilahi. Ledakan. Tangannya menyentuh tanah saat darah berceceran. Darah itu seperti api, dan dalam sekejap, sosoknya muncul di luar, 1000 kaki jauhnya, dan kemudian dia jatuh di luar escort platform. Menyembur. Saat sosoknya jatuh, dia menyemburkan seteguk darah lagi. Rambutnya berantakan, dan kepercayaan dirinya sebelumnya tercabik-cabik. Ketakutan dan kepanikan di matanya membuatnya tampak seperti anjing yang telah ditinggalkan. Ketika sosok Zhong Huo jatuh dari escort platform, keributan meledak di wilayah tersebut. Banyak orang kuat dari semua klan menatap Mu Chen dengan kaget, tatapan mereka berkedip-kedip. Rupanya, mereka tidak menyangka manusia, yang tampaknya tidak lebih dari penguasa kelas 6, akan sangat merepotkan untuk dihadapi. Di antara klan Raja Wali Langit, wajah Liu Qing dan yang lainnya menjadi kaku saat Zhong Huo pertama kali dihancurkan oleh Mu Chen. Sekarang, ekspresi mereka menunjukkan ketidakpercayaan dan kesuraman. Siapa yang bisa mengira bahwa situasi di mana mereka awalnya mengira akan mencapai kemenangan pasti akan tiba-tiba berubah menjadi ini. Bocah ini ternyata adalah Master Arai Spiritual kelas surgawi. Sungguh tersembunyi dengan baik. Seorang pria kuat dari klan Rock Surgawi mengatupkan giginya dan memandang Mu Chen dengan sedikit ketakutan dan kewaspadaan. Jika Master Arai Spiritual kelas surgawi siap, mereka dapat membunuh penguasa kelas ke-7 dengan mudah. Liu Qing mengepalkan tinjunya dan menggertakkan giginya. Ekspresinya pucat tapi kaku karena marah, dan dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun.
Saat banyak tatapan kaget berkumpul, Mu Chen, yang berdiri di platform pengawal, masih tenang. Dia menginjak kakinya, dan segel ilahi secara bertahap menghilang. Di saat yang sama, dia juga mengangkat kepalanya dan menatap Zhong Teng, yang masih terlibat dalam konfrontasi dengan Nine Nether, dan berkata dengan acuh tak acuh, jika kamu ingin terus tinggal di sini, maka jangan salahkan aku karena membuatku pindah. Ketika suaranya jatuh, cahaya spiritual terbang keluar dari lengan bajunya, dengan cepat menyatu dengan dunia ini. Segera, garis cahaya muncul. Sepertinya arai spiritual tingkat surgawi yang kuat akan terbentuk dalam waktu dekat. Di langit, Zhong Teng merasakan niat membunuh yang tajam terpancar dari bawah. Matanya menyipit saat ekspresinya tidak bisa membantu tetapi menjadi kaku. Segera, dia menundukkan kepalanya dan menatap Mu Chen dengan penuh arti, berkata dengan dingin, aku benar-benar meremehkanmu kali ini. Dia tidak pernah mengira Mu Chen layak sebelumnya, tetapi sekarang dia menyadari bahwa yang terakhir mungkin merupakan ancaman yang lebih berbahaya baginya daripada 9 Nether. Tak heran Nine Nether begitu percaya diri. Mu Chen acuh tak acuh, dan ekspresinya tenang. Rune spiritual menjadi lebih jelas sebagai fluktuasi energi spiritual yang luar biasa secara bertahap terbentuk dan mengambil bentuk. Fiuh. Zhong Teng menarik napas dalam-dalam, dan cahaya dingin melintas di matanya. Dia juga orang yang menentukan, mengetahui bahwa dalam menghadapi aliansi 9 Nether dan Mu Chen, dia tidak memiliki banyak kesempatan untuk menang, jadi dia segera mundur. Namamu Mu Chen, kan? Saya akan mengingatnya. Jika saya memiliki kesempatan, saya secara pribadi akan mengalami arai spiritual Anda dan berharap bahwa Anda tidak akan mengecewakan saya saat itu. Petik 2. Zhong Teng mundur, tapi suaranya yang dingin jelas sangat tidak mau. Namun, Mu Chen tidak peduli dengan ancamannya. Dia menatap 9 Nether dan tersenyum, lalu membuang muka, melirik karakter kuat dari berbagai klan yang tamak. Tuan-tuan, anjungan pengawal ini milik saya, Mu Chen. Saya ingin tahu apakah ada di antara Anda yang punya pendapat. Petik 2. Saat dia berbicara, dia menjentikkan jarinya. Di escort platform, ada kumpulan besar cahaya spiritual, dan di antara banyak garis cahaya itu, tidak ada yang tahu persis berapa banyak arai spiritual yang terkandung di dalamnya. Orang-orang kuat dari berbagai klan melihat situasinya, dan mata mereka berkedip, tetapi akhirnya mereka perlahan mundur. Bagaimanapun, ada 10 platform pendamping, dan tidak perlu berjuang dan menantang lawan yang menakutkan ini. Alih-alih mengambil risiko bertarung melawanmu, Chen dan Nine Nether, akan lebih baik untuk memanfaatkan platform escort lain di mana pengontrol belum muncul. Bagaimanapun, semua orang tahu bahwa saat ini, platform pengawal pada dasarnya telah diatur sekuat emas. Jika mereka ingin menerobosnya dengan paksa, di antara orang-orang kuat yang hadir, hanya ada sedikit orang yang memiliki keyakinan bahwa mereka dapat mencapai prestasi itu. Setelah melihat ini, hati Mu Chen menghela nafas lega. Segera, dia menatap 9 Nether dan tersenyum lembut. Sepertinya tidak ada yang berani bertarung untuk platform pengawal ini sekarang. Mereka akhirnya mencapai kuota untuk menara pemurnian tubuh primordial. Jalan masuk. Di luar menara pemurnian tubuh, badai angin energi spiritual yang dahsyat berputar keluar dari platform pengawal. Daerah itu bergetar, karena pertarungan sengit yang terjadi di antara kekuatan teratas untuk mengamankan tempat mereka di antara platform pengawal. Platform pengawal tempat Mu Chen berdiri, adalah yang pertama tenang, sementara platform lainnya masih dikelilingi oleh kekacauan. Sejak dia mengalahkan Zhong Ho, tidak ada yang mencoba menantangnya. Ini bukan karena kekuatan puncak takut pada Mu Chen, melainkan karena ada simbol spiritual di sekitar platform pengawalnya. Simbol spiritual ini sepertinya telah menyatu dengan area tersebut, menyebabkan mereka berkilauan seperti bintang. Saat kekuatan puncak melihat simbol spiritual, mereka ketakutan. Mereka bertanya-tanya berapa banyak susunan spiritual yang telah disiapkan Mu Chen di platform pengawalnya. Saat ini, platform pengawal seperti benteng spiritual, membuatnya tampak mustahil untuk mengalahkan Mu Chen. Ini adalah kekuatan dari Master Arai Spiritual. Diberikan cukup waktu, dia akan dapat mendirikan benteng, yang dapat menggagalkan upaya serangan penyerang manapun. Mu Chen menjentikkan jarinya, dan cahaya spiritual melesat, menyatu dengan kehampaan. Dia kemudian bertepuk tangan dan mengatur arai segel ilahi surga lainnya, yang mencakup beberapa arai spiritual tingkat bumi lainnya. Karena mereka telah digabungkan bersama, kekuatan kolektif mereka luar biasa. Sekarang,
Jika Zhong Huo memiliki keberanian untuk menerobos masuk lagi, Mu Chen memiliki keyakinan mutlak bahwa Zhong Huo tidak akan keluar hidup-hidup. Mu Chen akhirnya bisa santai setelah dia mengatur arai. Dia tidak takut pada siapapun sekarang, karena dia memiliki keyakinan mutlak bahwa tidak ada penguasa kelas 7 yang bisa merebut platform pengawal. Setelah semuanya beres, Mu Chen melihat ke 9 platform pengawal lainnya. Perkelahian sengit terjadi pada masing-masing, dan energi spiritual meledak dengan gila-gilaan. Berbagai binatang ilahi meraung di atas panggung, mengguncang langit. Dia melihat ke eskot platform tempat Ingblade berdiri, lalu langsung membeku. Dia melihat lawan dari Ingblade adalah seorang wanita cantik, yang memiliki sepasang sayap merah di punggungnya. Aura pedang tajam melesat di sekelilingnya, melukai ruang dengan lubang. Dia adalah jenius dari Flaming Crane Clan, dan kekuatannya telah mencapai level 7 Sovereign level. Aura pedang tajam di sekitarnya bahkan lebih kuat daripada Zhong Huo. Jelas sekali bahwa dia adalah lawan yang tangguh. Namun, Ingblade tetap tenang, bahkan dalam menghadapi serangan kuatnya. Namun, dia terus bergerak mundur, seolah-olah dia tidak bisa melawan. Ketika Mu Chen melihat ini, dia menyipitkan matanya untuk memperhatikan dengan lebih cermat. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa energi spiritual di sekitar pisau tinta sedang melonjak. Dia mengumpulkan energi spiritualnya. Saat Mu Chen menatap Ingblade, dia tiba-tiba terkejut. Ingblade telah bergerak ke tepi eskot platform, lalu tiba-tiba berhenti untuk melihat dengan acuh tak acuh pada kejeniusan Flaming Crane Clan. Dia kemudian membentuk segel dengan satu tangan, sementara tangisan burung Phoenix bergema dari tubuhnya. Ledakan, sayap burung Phoenix merah besar kemudian menyebar dari punggungnya. Saat dia mengepakkan sayap, api merah tua berkumpul untuk membentuk lautan api, lalu berputar keluar. Saat api merah tua keluar, mereka tampak seperti burung Phoenix. Penindasan yang tak terlukiskan kemudian menyebar. Wanita dari Flaming Crane Clan menjadi pucat saat melihat ini. Dia kemudian berteriak, "Apakah kamu bukan dari klan 9 Neter? Bagaimana Anda bisa memiliki Phoenix Flame?" Petik 2. Hanya krim dari hasil panen di antara klan Phoenix yang bisa mengolah Phoenix Flame. Kekuatannya begitu sombong, bisa membakar langit dan memanaskan laut. Ia bahkan bisa menekan binatang ilahi, termasuk wanita dari klan Bangau Api. Mereti. Api merah gelap berputar keluar, lalu memakan bulu pedang yang tajam. The Phoenix Flame kemudian beralih arah untuk menargetkan wanita dari Flaming Crane Clan. Saat berputar ke arahnya, wanita itu menjadi pucat dan segera melarikan diri dari eskot platform. Saat dia pergi, dia menatap tajam pada Ingblade. Wanita ini sangat tegas. Dia tahu bahwa Ingblade berada di atas angin, karena dia telah memanfaatkan kekuatan Phoenix Flame. Dengan pemikiran ini, dia segera menghentikan pertarungan, tidak ingin membuang energinya. Ingblade tetap tenang, sambil memperhatikan kepergiannya. Dia melambaikan lengan bajunya, menyebabkan Phoenix Flame merah tua berputar kembali ke mulutnya. Mereka yang telah berencana untuk menantang Ingblade membeku saat melihatnya. Mereka langsung waspada terhadapnya. Mereka melihat bahwa dia bersama klan 9 Neter, tetapi mereka penasaran bagaimana dia berhasil mengolah Phoenix Flame. Bagaimana hubungannya dengan klan Phoenix? Api Phoenix. Mu Chen tidak terkejut ketika melihatnya, meskipun nada suaranya mungkin terdengar seperti itu. Dia pernah melihat Mo Ling menampilkan Phoenix Flame di masa lalu. Oleh karena itu, kedua bersaudara itu harus terkait dengan klan Phoenix. Mu Chen menepis pikiran itu ke samping. Bagaimanapun, setiap orang memiliki rahasia kecil, dan dia tidak tertarik untuk mengintip rahasia itu. Dia tersenyum pada Ingblade, berpikir bahwa sekarang, Ingblade seharusnya bisa mendapatkan tempat di eskot platform. Dalam hal ini, mereka akan mengamankan dua platform. Ingblade memperhatikan bahwa Mu Chen sedang menatapnya, jadi dia mengangguk untuk mengakuinya. Dia terkejut, bagaimanapun, ketika dia melihat platform pengawal Mu Chen, karena dia baru saja menyadari bahwa arai spiritual itu mematikan. Arai spiritual Mu Chen melampaui harapannya. Ledakan. Ketika hasil kinerja Mu Chen dan Ingblade di eskot platforms keluar, platform lainnya mulai menjadi cerah. Han San dari klan Badak Iblis adalah yang pertama mengejutkan semua orang. Lawannya adalah Sukun, yang berasal dari klan Gajah Iblis. Keduanya memiliki kekuatan luar biasa. Setiap kali mereka menyerang satu sama lain, seolah-olah badak ganas purba dan gajah besar saling bentrok, menyebabkan seluruh area gempa.
Setelah mereka bertukar pukulan untuk beberapa ronde, tampak jelas bahwa Han San berada di atas angin. Namun, pukulan terakhir datang ketika Han Sang mengirim Sukun langsung dari anjungan pengawal. Ketika Sukun mendarat di tanah, dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia segera pergi ke escort platform lain untuk menghadapi lawan yang kurang kuat. Berikutnya untuk menjatuhkan platform lain adalah Zhong Teng dari klan Rock Surgawi. Kekuatannya luar biasa, dan dia dianggap sebagai salah satu pemain terbaik. Tidak banyak orang yang bisa bersaing dengannya, jadi dia mengambil alih platform pengawal tanpa mengeluarkan banyak usaha. Setelah lebih banyak pertarungan sengit, hasil dari pertarungan platform pengawal lainnya juga keluar, termasuk Lu Jia, jenius dari klan buaya yang melahap langit, Chen Zan dari klan Keranaga, Sukun dari Surgawi Elephant Clan, yang kalah dari Han San karena kumis, dan banyak lagi. Saat Mu Chen melihat sekeliling, dia tiba-tiba menghentikan pandangannya ke platform pengawal terakhir. Sosok yang telah mengamankan platform terakhir berasal dari klan Gagak Petir. Dia adalah wajah yang akrab bagi Mu Chen, karena dia telah bertemu dengannya di wilayah Meteor Fall. Namun, Mu Chen tidak pernah berharap untuk melihatnya di sini, apalagi membayangkan bahwa dia akan dapat mengamankan salah satu platform pengawal. Pria itu memperhatikan bahwa seseorang sedang menatapnya, jadi dia mengangkat kepalanya. Setelah melihat Mu Chen, dia mengerutkan kening. Kemudian, dia bahkan lebih terkejut ketika dia melihat susunan spiritual di sekitar anjungan pengawal Mu Chen. Mu Chen mengabaikannya dan membuang muka. Setelah pertarungan sengit, semuanya menjadi tenang. 10 orang yang tersisa di peron telah membuktikan diri mereka sebagai yang terbaik. Namun, dari 10 orang ini, masih belum diketahui siapa yang bisa mendapatkan kesempatan terbesar di menara pemurnian tubuh kuno. Mu Chen mengalihkan pikirannya, melihat menara batu belang-belang kuno dan menjadi bersemangat. Kesempatan baginya untuk menerobos ke tingkat kedua dari kitab suci naga Phoenix dapat ditemukan di menara. Sementara itu, angin topan energi spiritual di daerah ini akhirnya tenang. 10 orang berdiri tegak di escort platforms, masing-masing memancarkan kekuatan yang luar biasa. Ledakan, ledakan, tiba-tiba, suara dengung kuno keluar dari menara pemurnian tubuh, saat cahaya melingkari di sekitarnya. Cahaya kemudian berubah menjadi 10 sinar, yang melesat menuju 10 orang di anjungan pengawal, segera menutupi mereka. Mu Chen merasakan hisapan yang hebat, yang sepertinya mencoba menarik tubuhnya. Dia mencoba dengan sia-sia untuk menolaknya, lalu menyerah, karena itu terlalu kuat. Swoosh! Balok itu melesat kembali, sekarang membawa 10 orang. Balok itu kemudian membawanya ke menara pemurnian tubuh kuno. Nine Meter memandang Mu Chen, yang telah masuk ke menara pemurnian tubuh, dan menggenggam tinjunya. Dia tidak bisa lagi memberikan bantuan apapun kepada Mu Chen. Dia harus membebaskan dirinya dari kekacauan ini.